Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Saya harap semua keadaannya baik-baik. Hari ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian, biar kita diberkati, bukan cuma kami, tapi semua jemaat juga yang menyaksikan ibadah ini, kita diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari saja kita satu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk semua penyertaan Tuhan, untuk semua kebaikan Tuhan, bahkan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua, termasuk kami yang melayani Tuhan, supaya ibadah kami ini memberkati kami juga, memberkati jemaat yang menyaksikan, dan nama Tuhan Yesus dipuji dan dibesarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan satu pujian lagu lama yang luar biasa, kata-katanya saudara-saudara. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan hati-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempat
jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Haleluya. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, amin Tuhan. Engkau tahu hati kami ya Tuhan Yesus. Engkau mengenal kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. ku tahu Engkau selalu bersama. Musik memuji Tuhan, musik memuji Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau mengenal kami Tuhan Yesus Kristus. Engkau tahu hati kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, amin Tuhan. Dan hatiku jauh dalam jiwa, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kita sembah Tuhan. Haleluya, Haleluya Tuhan, haleluya. haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Amat baik Kau Haleluya. Ini kami ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Bapa atas semua kesalahan kami. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami rindu menyembah-Mu. Haleluya. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan.
hadirat-Mu. Kami bersyukur. Layakkan kami Bapa, layakkan kami Bapa, layakkan kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus Tuhan. Gloria dalam oh ya dalam ya dalam ya dalam ya Yesus. Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Yes, amen. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Yesus. Kami rindu pengurapan-Mu Roh Kudus. Kami rindu Tuhan Yesus. Kami rindu urapi kami Tuhan Yesus. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu hati kami Tuhan, Engkau tahu Di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah. Haleluya Tuhan. walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah kami menyembah-Mu Yesus. Berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah.
dalam hadirat-Mu Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, lebih baik 1 hari di rumah-Mu daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan. Itulah kerinduan kami ya Bapa di sorga. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu lagi, lebih lagi Tuhan. Biar Roh Kudus tetap mengurapi kami, ada selalu bersama dengan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, nyanyi bagi Dia. Suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, Sebab Dia sanggup. gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, kekuatan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Amin Tuhan. Angkat suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, Amin. menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, kekuatan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, kekuatan penuh kuasa, Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, kekuatan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, kekuatan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, kekuatan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. nyanyi lagi Dia. Haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan angkat satu pujian yang lama, tapi juga sangat memberkati karena kata-katanya dalam intim dengan Tuhan. Kerinduanku berada dekat-Mu Tuhan. Kerinduanku selalu senangkan hati-Mu.
pujian bagimu. Aku menyembahmu, Yesusku yang ada di tata mulia. Aku memujimu Dengan senang hatiku ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Haleluya Tuhan, kerinduan kami Tuhan. kerinduanku Berada dekatmu. Yes Tuhan Yesus, ini kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Kerinduanku Selalu senangkan hati, tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagimu. Aku menyembahmu, Yesusku yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Amin. Aku menyembahmu, kami sembah Engkau Tuhan, Yesusku yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu,
Sungguh indah rencana-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk dengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar Roh Kudus mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biar firman itu menguatkan kami, itu jadi benih yang tertumbuh berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa menyiapkan hati kami untuk terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita perkatakan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat Dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi.
Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari Festival Matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, Festival Matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun, ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan, Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita kembali akan menikmati santapan rohani dari firman Tuhan yang akan kita cerna bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah Roh Tuhan, Roh Kudus mengurapi kita semuanya, membuka mata hati pikiran kita supaya kita bisa mengerti firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Mari saudara, saya akan ajak kita mempersiapkan Alkitab kita ya di dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-9. Hari ini firman Tuhan saya beri judul YOLO. You only live once. Nah saudara, istilah ini sangat populer hari-hari ini. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Ya. You only live once. Ya. Anda hanya hidup sekali saja, itu kata orang-orang sekarang ini, satu istilah yang populer hari-hari ini.
Nah, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 9. Ya. Di sana dituliskan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Saudaraku, kita hidup dalam masyarakat materialistis yang menganut ideologi atau paham atau satu pandangan hidup hedonisme. Hedonisme adalah satu pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin, menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Alkitab sendiri mengatakan bahwa manusia akan semakin mencintai dirinya sendiri. Hari ini kita akan merenungkan apa kata firman Tuhan sehubungan dengan pandangan hidup yang demikian. Kita akan mempelajari perjalanan hidup dari seorang tokoh Alkitab yang telah memiliki segalanya dalam ukuran paham hedonisme ini. Saudara, keuntungan dari mempelajari atau mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman orang lain adalah, yang pertama, kita tidak perlu mengulangi langkah-langkah yang salah yang telah dilakukan oleh orang lain tersebut. Dengan demikian, kita akan menghemat waktu kita sekian kali lipat daripada yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Nah, saudara, saya ambil contoh ya. Thomas Alva Edison, seorang penemu bola lampu pijar. Diceritakan bahwa ia telah memiliki atau dia telah melakukan 10.000 kali kegagalan di dalam eksperimennya untuk menemukan bola lampu pijar itu. Dia bisa memaknai dengan benar, saudara, arti kegagalannya, dan dia berkata, justru saya telah mengetahui 10.000 langkah yang orang lain tidak ketahui yang membawa kepada kegagalan. Nah, saudara, kalau kita mempelajari hidup atau pengalaman hidup dari Thomas Alva Edison ini, seandainya kita mau ya, melakukan satu percobaan yang sama untuk menemukan bola lampu pijar, tetapi karena kita sudah mengetahui bahwa ada 10.000 langkah yang terbukti tidak akan membawa hasil kalau kita juga lakukan hal yang sama. Nah, itu berarti pada waktu kita mau melakukan satu percobaan yang sama, saudara, kita tidak akan sebodoh itu untuk mengulangi langkah yang pertama dari Thomas Alva Edison sampai langkah yang ke-10.000 yang nyata-nyata itu tidak akan berhasil. Dengan kata lain, saudaraku, kita akan lakukan satu lompatan langkah 10.000 kali dari apa yang pernah dilakukan oleh Thomas Alva Edison. Ini artinya apa, saudara? Berarti kita telah menghemat sekian tahun, bahkan mungkin sekian puluh tahun dari apa yang Thomas Alva Edison telah luangkan, yang berujung pada kegagalan dari 10.000 langkah percobaan-percobaan yang dia lakukan. Artinya ketika kita melakukan satu percobaan yang sama, kita telah mendahului Thomas Alva Edison 10.000 langkah ke depan dari yang dia pernah lakukan sebelumnya. Saudara nangkap maksud saya? Jadi inilah keuntungannya kita mempelajari ya,
biografi atau pengalaman-pengalaman hidup dari orang lain. Jadi kita tidak perlu meluangkan waktu untuk mengulang kegagalan-kegagalan yang diulang oleh orang-orang yang kita pelajari biografi dari hidupnya. Itu keuntungan yang pertama. Dan kita bisa membaca, saudaraku, ya, bagaimana biografi seseorang dari buku-buku atau buku-buku elektronik atau bahkan di internet ya. Kita bisa pelajari, ya, dan kita bisa tahu, ya, apa-apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan, dan kita melakukan satu lompatan langkah, ya, sekian kali lipat dari apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang pernah mengalami kegagalan ketika mereka menemukan sesuatu itu. Yang kedua, keuntungan yang kedua dari mempelajari kehidupan, pengalaman-pengalaman hidup dari orang lain adalah kita dituntun di dalam kebenaran. Kita diarahkan pada satu track yang benar. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia memberikan kepada kita Alkitab yang membeberkan kejahatan dan kebaikan manusia apa adanya, serta apa yang dikehendaki Tuhan untuk hidup dalam perlindungan, untuk hidup di dalam berkat-berkat-Nya, serta masa depan yang direncanakan Tuhan bagi kita. Mari kita belajar dari satu tokoh ini, saudaraku, yang bernama Salomo. Salomo dikenal sebagai satu raja yang narsis, saudara. Ya. Apa itu narsis? Narsis itu berasal, ya, dari satu mitologi Yunani, saudaraku, dari seorang yang bernama Narsisus. Ya. Narsisus ini adalah seorang pemuda yang sangat tampan sekali. Banyak gadis-gadis yang mendekati dia untuk mendapatkan hatinya. Tetapi Narsisus tidak satu pun di antara mereka yang berkenan di hatinya. Suatu hari dia pergi ke sebuah danau. Ya. Air danau itu tenang. Ketika dia sedang melihat ke danau itu, dia sangat terkejut dan dia sangat kagum kepada sosok seseorang yang dilihat di air danau itu. Dan seketika itu dia jatuh cinta, dia jatuh hati pada sosok yang dia lihat di dalam permukaan air danau itu. Dan dia meluangkan waktunya untuk mencari orang itu kemana-mana, dan bertahun-tahun dia tidak dapatkan. Dia tidak berhasil menemui orang itu. Pada akhirnya dia kembali ke danau itu dan dia melihat sosok itu ada lagi di dalam danau. Lalu ia menceburkan diri di dalam danau itu. Dia berusaha, ya, untuk mendekati sosok yang dia lihat di dalam danau itu. Tapi apa yang terjadi? Ia tenggelam di dalam danau itu dan meninggal. Nah, saudara, dari cerita ini kemudian, ya, dikenalah, ya, istilah narsis. Ya. Narsis definisinya adalah suatu perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. Dan ini merupakan suatu gangguan kepribadian di mana seseorang menganggap dirinya sangat penting dan harus dikagumi. Nah, ciri-ciri dari orang yang narsis ini, saudara kenali, ya, di sekitar saudara. Kalau di tempat-tempat wisata, ya, saudara, kita lihat orang-orang yang pakai tongkis itu, saudara, ikut cret gitu, ya, sono cret itu, foto-foto dirinya sendiri. Ya, kadang dengan gaya-gaya yang biasa, tapi kadang-kadang juga dengan gaya-gaya yang nyentrik gitu, saudara, ya.
Orang sebut wah narsis. Nah, itulah saudaraku ya, ciri yang pertama dari orang-orang yang narsis. Yang kedua adalah terobsesi dengan dirinya sendiri, dengan kecantikan, kesempurnaan dan semacamnya. Salomo memulai hidupnya ya menjadi raja ya, yang rendah hati. Kalau kita melihat bagaimana peralihan antara Raja Daud dengan Salomo yang diangkat oleh Daud untuk menggantikannya. Oh saudara, begitu rendah hati. Sampai-sampai satu malam Tuhan bicara kepada Salomo, mintalah segala sesuatu apa yang kau kehendaki. Tapi Salomo hanya minta hikmat untuk bisa memimpin bangsa Israel yang besar. Nah, Tuhan berkenan atas permohonan ini karena permohonan yang diajukan oleh Salomo itu menunjang dari mandat yang diberikan Tuhan di dalam hidupnya ya, untuk menggantikan ayahnya memimpin bangsa Israel, suatu bangsa yang besar. Dan tidak itu saja ya, Tuhan berkata kepada Salomo, karena engkau hanya meminta hikmat dan engkau tidak meminta keamanan atas musuh-musuhmu, bahkan engkau tidak meminta kekayaan ya, maka aku akan tambahkan, di samping hikmat aku akan tambahkan kepadamu kekayaan dan keamanan atas seluruh negerimu. Saudaraku, ini merupakan satu bukti dari apa yang Yesus katakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, itu terjadi di dalam hidup Salomo. Pada saat dia meminta, dia mencari apa yang berkenan di hati Tuhan terlebih dahulu. Tuhan katakan, aku tambahkan kepadamu kekayaan dan keamanan atas segala musuhmu. Tapi kita lihat, saudara, kita belajar kalau kita membaca, saudaraku, ya, hidupnya ini. Ya, ketika dia kemudian telah menjadi besar dan populer, saudara, ya, dia mengalami satu gangguan di dalam pribadinya. Mulailah dia menjadi seorang yang narsis. Nah, saudaraku, belum pernah ada, saya katakan sampai dengan hari ini pun, orang-orang yang menyamai dia di dalam hikmat maupun kekayaan yang dia milikinya. Di hari tuanya ia merangkum semua pengalaman hidupnya dan menuangkannya dalam kitab Pengkhotbah. Nah, kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, saudaraku, ini kitab yang sangat pesimis sekali. Di dalamnya kita temui ada banyak kata-kata tentang semuanya sia-sia atau usaha menjaring angin. Kitab Pengkhotbah merupakan kesimpulan dari perenungan Salomo akan perjalanan hidupnya. Nah, mari kita periksa ya, apa saja yang dikejar oleh Salomo dalam masa hidupnya. Kesenangan-kesenangan hati apa yang dikejar oleh Salomo semasa hidupnya. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal 2. Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai 8. Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai 8. Saudara buka Alkitab saudara di rumah. Dan kita akan membaca bersama-sama. Dari mulai ayat yang keempat. Ya, dikatakan di sana, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Saudara, aku di sini adalah Salomo, ya. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menamainya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Ayat yang ke-7. Aku membeli budak-budak laki-laki
dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Ayat yang ke-8. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Nah, saudara, perhatikan kata-kata yang saya tekankan di dalam bacaan tadi, saudaraku, ya. Semuanya dipenuhi dengan kata-kata aku, bagiku. Saudaraku, perhatikanlah juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Salomo setelah ia jaya, setelah ia populer. Semuanya itu berpusat pada dirinya sendiri. Kita lihat tadi ya, aku, bagiku, saudaraku. Dan upaya-upaya itulah yang dikejar, yang dibangun oleh dia, diusahakan oleh dia untuk bisa dia dapatkan. Apa saja yang diinginkan hatinya dikejarnya. Mari kita lanjutkan bacaan kita dengan ayat-ayat selanjutnya. Ayat 9 dari Pengkhotbah pasal 2 berkata, dengan demikian aku Salomo menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Ayat yang ke-10. Perhatikan ini saudara. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Saudaraku, bahkan untuk membiayai kesenangan hatinya ini, ia mengenakan pajak yang demikian tinggi di seluruh wilayah yang dikuasainya. Yang kelak ini menjadi satu isu, kelak ini menjadi satu masalah, kelak ini menjadi satu penyebab pecahnya kerajaan Israel yang dibangun oleh ayahnya Daud. Ia bahkan menabrak pagar pengamanan yang dipasang Tuhan bagi siapapun yang menjadi raja Israel nantinya. Jauh sebelum bangsa Israel minta untuk dipimpin oleh seorang raja sebagaimana bangsa-bangsa lain di sekeliling tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan telah memberikan rambu-rambunya. Di dalam hukum tentang raja, mari kita lihat Ulangan pasal 17. Ulangan pasal 17 dari ayat 14 sampai 20. Saudara buka Alkitab saudara, mari kita membacanya. Ulangan pasal 17 ayat 14 sampai 20. Hukum tentang raja. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang
Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri. Agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Saudara, hukum ini telah diberikan kepada bangsa Israel jauh sebelum ada di dalam pikiran orang-orang Israel untuk minta seorang raja. Nah, kalau kita lihat saudara, ada 3 larangan khusus dari hukum tentang raja yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ini. Yang pertama, janganlah ia memelihara banyak kuda. Ayat 16. Yang kedua, janganlah ia mempunyai banyak istri. Ayat 17. Yang ketiga, janganlah ia kumpulkan terlalu banyak emas dan perak. Ayat 17. Nah, kalau kita lihat saudaraku, semuanya itu dilanggar oleh Salomo. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 28 dituliskan di sana, kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Ia mengirimkan saudagar-saudagar untuk membeli kuda-kuda yang kuat, kuda-kuda yang bagus, dari manapun juga dibeli dan dibawa ke dalam kerajaannya. Firman Tuhan hukum tentang raja tadi berkata, janganlah ia memelihara terlalu banyak kuda. Ini dilanggar oleh Salomo. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3 berkata, Salomo mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Bahaya yang Tuhan telah peringatkan sebelumnya di dalam hukum tentang raja tadi, saudaraku. Ya. Janganlah ia mempunyai banyak istri. Yang kedua ini pun juga dilanggar oleh Salomo. Dan memang terbukti saudaraku, di hari tuanya Alkitab mencatat istri-istrinya ini menjauhkannya daripada Tuhan. Allah telah terlebih dahulu jauh sebelumnya memberitahukan ini, ya, tetapi Salomo melanggarnya. Yang ketiga, berikutnya 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 22 dituliskan di sana, sebab di laut raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram, dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Bahkan 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 21 berkata, bahkan dikatakan di sana, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Wah, luar biasa sekali saudaraku kemakmuran dari bangsa Israel di dalam zaman Salomo ini. Tapi kita lihat sekali lagi saudaraku, yang ketiga, larangan yang ketiga, Tuhan bilang jangan kumpulkan emas dan perak terlalu banyak. Ini pun tidak dipatuhi oleh Salomo. Tadi dikatakan ia datangkan, ya, emas dan perak lewat kapal-kapal Tarsis dan kapal-kapal dari Hiram. Salomo menjadi orang yang benar-benar terobsesi dengan dirinya sendiri. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi dia untuk mendapatkan apa saja yang diinginkan hatinya. Dan itu tidak akan pernah selesai.
Amsal 21 ayat 26 berkata, keinginan bernafsu sepanjang hari. Dari tulisan di kitab Pengkhotbah kita ketahui bahwa Salomo masih juga belum mendapatkan kepuasannya dari segala yang telah dia upayakan untuk mendapatkan apa saja yang diinginkan hatinya. Pada akhirnya ia berkesimpulan bahwa semuanya itu sia-sia dan usaha menjaring angin. Dan saudara, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang hidup Salomo. Apalagi saudara yang ingin kita buktikan bahwa mengisi hidup ini dengan mengejar segala keinginan mata, segala keinginan hati kita bisa membuat kita bahagia. Kita telah mempelajari dari hidup Salomo, contoh yang sempurna dari seseorang yang telah memiliki segalanya, ternyata membuktikan hal yang sebaliknya daripada apa yang kita bayangkan. Pengkhotbah pasal 11 ayat 9, ayat yang pertama kita baca di awal tadi, ya. Merupakan suatu peringatan yang ditinggalkan oleh Salomo bagi orang-orang yang membaca hidupnya, bagi orang-orang yang membaca tulisannya. Dia mengatakan, ya, kalau engkau terus mengikuti keinginan hatimu dan pandangan matamu, ketahuilah bahwa karena itulah Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Sekali lagi saudaraku, Salomo hendak berkata kepada orang-orang yang mempelajari hidupnya, dan dia memperingatkan, awas ya, kalau engkau terus mengikuti keinginan hatimu dan pandangan matamu, ketahuilah bahwa karena itulah Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi saudaraku, YOLO, you only live once. Tapi saudara, kita ketahui di dalam Tuhan, hidup kita itu bukan cuma sekali. Kita hidup 2 kali saudaraku. Dan yang kedua ini adalah sangat fatal sekali kalau kita salah mengurus di dalam hidup yang pertama ini. Karena di dalam hidup yang kedua ini akan ada suatu kebahagiaan yang kekal atau penderitaan yang kekal. Dua-duanya hidup saudaraku. Oleh sebab itu mari pikirkan benar-benar. Ya. Dan jangan ikut-ikutan dengan orang-orang yang ya hidup cuma sekali saja. Mari kita bergembira. Mari kita puas-puaskan hati kita. Mari kita nikmati apa yang jadi kesenangan hidup kita. Karena setelah ini kita selesai, setelah ini kita meninggal. No saudara, bukan. Ya, bukan saudaraku. Setelah saudara meninggal, saudara akan memasuki suatu kehidupan yang kekal. Dan itu sangat fatal kalau kita salah mengurus hidup kita yang sekarang ini. Kiranya Tuhan membuka mata hati kita sekalian. Amin. Kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa supaya Tuhan terus menerangi mata hati kita. Sehingga apa yang kita dengar pada hari ini sungguh menggugah kita, menyadarkan kita, dan kembali kepada jalur yang benar untuk hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Terangi mata hati kami. Roh Kudus terus pimpin hidup kami ini. Supaya mata hati kami diterangi. Dan kami memiliki suatu pandangan yang benar tentang hidup kami sekarang ini. Bahwa kami bukan hidup sekali ini saja. Tetapi kami akan hidup yang kedua di dalam kekekalan. Bersama-sama dengan Engkau kalau kami mentaati apa yang Engkau suruh untuk kami taati ya Tuhan.
Kami berdoa supaya kami ada di dalam bagian yang itu. Terima kasih Engkau memberkati seluruh umat-Mu dan setiap orang yang telah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita ke atas dan siapkan hati untuk terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya kita katakan amin. Ya Allah,